Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam. Ketika kita wafat pun anak kita yang soleh-soleh ini pahalanya akan ngalir kepada kita gitu. Tetapi karena kewajiban kita tidak mengakikahkan si anak, maka pahala ini kayak ngambang. Kadang-kadang banyak orang ingin akikah itu yang paling murah. Ya, tapi sebenarnya dombanya belum cukup umur. Ya. Nah, jangan sampai misalnya yang gede gini nih diakikahin. Nah, ini baru 1 bulan. Makanya untuk sahibul akikah juga pinter-pinter ngelihat fotonya gimana, video penyembelihannya seperti apa. Jangan sampai nanti beli akikah tapi akikahnya dari freezer. Alhamdulillah, bersyukur itu perlu. Ucapkan alhamdulillah. Biarpun sedikit kalau disyukuri semuanya jadi nikmat. Biarpun banyak kalau nggak bersyukur jadinya kufur nikmat. Semuanya dari Allah, milik Allah. Hartamu, anakmu, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah, semuanya milik Allah. Yang kaya, yang miskin, semuanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan membeli 4 ekor domba pesanan dari 2 orang. Ada 1 orang yang pesan 3 domba karena anaknya kembar laki dan perempuan. Ada 1 orang lagi anaknya perempuan. Nah, hari ini kita akan langsung membeli dan langsung kita siapkan. Insya Allah besok sudah bisa diantar hasil akikahnya. Ya, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma minka wa alaika taqabbal hadhihi al-aqiqah Hadijah Kirana Afiyat binti Ferdinand. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, yang ketiga, yang 1 di pesantren. Ya, kita sampai di kandang domba. Jadi stoknya cukup banyak, nggak usah khawatir. Silahkan pesan ke kita sebanyak-banyaknya. Stoknya kita bisa lihat di sini. Ya. Kita sekalian ingin menyampaikan beberapa edukasi terkait dengan akikahnya. Kita lihat dulu. Ini Domba jantan di sini. Ini domba jantan. Nah, ini besar-besar nih. Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam. Oke, kita sekarang berada di kandang domba. Lihat sendiri stoknya banyak. Ya, tadi kita sudah menyembelih. Sekarang sedang dikuliti, dipisahkan kulitnya, kemudian dipisahkan daging dan tulangnya. Intinya nanti akan dalam posisi yang sudah siap dimasak gitu ya. Sekarang kita ingin membahas tentang edukasi terkait akikah. Nah,
Kenalkan, di samping saya ada Ustadz Ferry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, terus terang ada banyak pertanyaan yang barangkali banyak sekali yang belum paham gitu ya terkait dengan akikah. Itu mengenai usianya, mengenai syarat-syaratnya, dombanya harus yang seperti apa dan lain-lain. Kita tolong diberikan pencerahan terkait dengan edukasi terkait akikah itu ya. Silakan Ustaz. Kadang-kadang banyak orang ingin akikah itu yang paling murah. Ya, tapi betul. sebenarnya dombanya belum cukup umur. Nah, di beberapa ulama itu mengkiaskan akikah ini sama dengan kurban. Dan hadis-hadisnya tentang kurban itu dipakai juga di akikah. Seperti itu, yang membedakan adalah kalau di kurban itu, kalau di akikah, kalau anak laki-laki itu 2, kalau kurban cukup 1. Gitu. Kalau di akikah itu anak perempuan 1, anak laki-laki 2, itu jelas hadisnya. Dan sembelihlah olehmu hewan sembelihan yaitu domba, kambing, sapi, unta ya, yang sudah musinah. Nah, musinah ini masalah usia ya. Untuk di kambing itu usianya 1 tahun, bahkan ada mazhab yang mengharuskan kalau kambing itu 2 tahun musinahnya baru boleh disembelih. Tapi kalau kita ikut yang 1 tahun gitu, kecuali jajaah dari domba. Jajaah ini setengahnya, jadi usianya itu masuk bulan ke-7, 6 bulan ke bawah nggak boleh kita sembelih, masuk bulan ke-7 baru boleh disembelih. Nah, ini agak-agak beda. Nah, domba kambing ini kadang-kadang kecil, ada yang tua, tapi ada juga yang besar masih muda. Nah, itu juga harus pinter-pinter kita milih ya domba kambingnya, gimana caranya supaya tidak tekor tapi juga usianya masuk secara fikih syar'i juga masuk. Nah, itu yang paling penting, bukan hanya murah ya. Kita banyak yang murah tapi juga yang paling penting adalah masuk secara usia. Yang paling bagus justru yang besar, jantan, tanduk gitu ya. Sama yang seperti Rasulullah sembelihkan ketika dia berkurban ataupun berakikah seperti itu. Tapi jangan memaksakan diri, jangan sampai misalnya gara-gara budgetnya terbatas akhirnya nggak akikah anaknya, padahal sunnah muakkadnya itu kan di hari ke-7 ya. Ketika kita memang sanggupnya betina ya tidak ada masalah, tidak ada satu dalil pun yang mengharuskan jantan untuk akikah. Ya, domba, kambing tidak ada masalah, yang penting cukup umur. Seperti itu Pak Iqbal ya. Nah, ini dia yang jadi banyak polemik ya, karena kebanyakan konsumen itu, kalau kita bisa katakan konsumen ya, kalau ke lembaga akikah ya, mereka pengen murah dan berkualitas gitu. Nah, kadang-kadang kita terjebak dengan murah itu seperti apa gitu kan. Ternyata nggak selamanya domba kecil itu pasti usianya lebih muda, nggak selamanya domba besar juga usianya lebih tua gitu. Bisa jadi seperti itu tadi sesuai dengan penjelasan Ustaz. Nah Ustaz, ada hal-hal lain nggak yang kira-kira yang perlu khususnya buat pekurban kali ini akikah ya istilahnya apa sih? Sahibul akikah. Gitu. Ada hal lain nggak? Nah, sebenarnya yang paling afdol itu sahibul akikah, bagusnya ya datang ke kandang ikut nyembelih. Jangan khawatir di Raudhah sendiri ya. Di Raudhah akikah kita memfasilitasi untuk para sahibul akikah nanti yang ingin berakikah bisa datang ke kandang, kemudian menyaksikan penyembelihan, bahkan ikut menyembelih. Dan nanti kita akan ajarkan gimana caranya. Tadi Pak Iqbal juga merasakan ya. Oh gitu caranya, dan nanti kita akan asahkan goloknya setajam mungkin sehingga mudah untuk menyembelihnya, dan kita akan ajarkan trik-triknya juga seperti itu. Nah, yang paling penting adalah kalau kita budgetnya terbatas, misalnya ada dana misalnya 2,5 juta, pilih jantan apa pilih betina. Nah, kalau betina dapatnya yang sangat besar ya 2,5 juta sudah dimasak gitu. Ternyata bisa untuk 100 orang, sedangkan kalau jantan hanya bisa untuk 50 orang. Yang lebih bagus pilih yang paling banyak karena maslahatnya itu yang dimakan oleh orang lain gitu. Oke. Untuk akikah ya. Jangan sampai misalnya yang segede gini nih diakikahin. Nah, ini baru 1 bulan. 1 bulan ya. Makanya untuk sahibul akikah juga pinter-pinter ngelihat fotonya gimana, video penyembelihannya seperti apa. Jangan sampai nanti beli akikah tapi akikahnya dari freezer. Nah, itu atau beli dari pasar, beli daging. Nah, itu jadi nggak sah karena akikah itu penyembelihan. Oh iya. Jadi nggak bisa stok yang dipakai itu nggak bisa. Pasar nggak boleh. Harus yang disembelih gitu ya. Karena kan ibadah dalam Islam itu
Pertama itu dari niatnya. Nah, niat dalam penyembelihan itu ya ketika disembelih, niatnya apa? Nazarkah, sedekahkah, udhiyah atau kurbankah, atau memang untuk akikah? Kalau niatnya atas nama siapa gitu. Dan mazhab apapun terserah ya, mau di dalam hati niatnya, mau dilapaskan, itu bebas gitu. Mazhab apapun, harokat atau organisasi Islam manapun tidak ada masalah gitu. Tapi tetap harus ada niatnya. Ketika disembelih ini untuk apa sih hewan itu disembelih? Nah, itu sangat penting. Makanya baiknya memang sohibul akikah itu juga meminta foto atau video penyembelihan seperti itu. Nah, sekarang gini Sat, ini kan biar bagaimana ada wilayah bisnis ya. Betul. Kebanyakan sohibul akikah itu dia menjalankan sistem DP gitu ya. Nah, ini sebaiknya DP yang seperti apa? Karena minimal seperti apa supaya itu menjadi sah secara akikahnya gitu Ustaz. Baiknya hewan yang disembelih adalah sudah milik sohibul akikah. Caranya gimana? Saya disembelih nih. Misalnya hewan seperti ini ya. Ini hewannya ini harga 3,5 juta. Hewannya saja. Jika sama masak ini dia bisa jadi 600 tusuk sate, 150 gulai. Biaya masaknya sekitar 1,5 juta misalnya. Berarti kan modal si dombanya ini 3,5. Nah, minimal DP itu sesuai harga dombanya. Itu dulu yang diselesaikan. Ya, dombanya sudah jadi milik sohibul akikah, baru kita sembelih. Itu baiknya seperti itu. Kalau masalah bumbu boleh dah. Iya. Tapi bagusnya sih langsung full di Langsung awal. full ya, itu lebih afdol ya. Betul. Tapi ya kita tidak bisa menafikan karena ada beberapa juga dia perlu lebih meyakinkan diri gitu kan. Ini benar nggak nih ya, lembaga akikahnya gitu kan, di DP dulu deh. Nah, tapi DP itu juga ada aturannya, jangan sampai hanya karena DP menjadi tidak sah. Jadi yang disembelih itu adalah memang lebih selesaikan dulu hewannya gitu kan, supaya menjadi milik dan ketika disembelih sudah sah gitu akikahnya. Oke. Kemudian ada hal lain barangkali Tadi lebih enak ketika mau DP, kita memastikan kan si sohibul akikah datang aja langsung lihat barangnya. Sebelum disembelih nih dibayar dulu. Nah, bisa seperti itu. Bukan sekedar nerima foto ya, lebih bagus ngelihat langsung bayarin ininya ya gitu. Oke. Sepakat Pak Ustadz. Nah, untuk di domba kan ada jajah, ada musina. Memang lebih bagus cari yang musina. Cari yang sudah umur 1 tahun ke atas nih. Seperti ini nih, sudah 1 tahun ke atas ya. Itu kecil juga sudah 1 tahun ke atas. Sebenarnya cuman untuk paket-paket hemat yang kecil itu pasti nggak mungkin yang 1 tahun ke atas. Kecuali memang kambing kacang atau domba kacang ya. Tadi kita sebelumnya juga domba kacang, tapi memang belum 1 tahun juga. Tapi sudah cukup umur untuk jajahnya. Jajah ya. Udah 8 lebih bulanan, ya. 7 bulanan seperti itu. Tapi sah itu ya secara Sah. hukum. Betul. Kalau mau yang lebih bagus yang dagingnya paling banyak. Seperti itu. Karena maslahatannya juga lebih banyak. Nah, nanti selain domba juga kan biasanya juga antar wilayah dan suku tuh beda ya. Ada yang seneng domba, Jawa Barat pasti seneng domba. Tapi ada juga yang seneng kambing. Nah, kita juga menyiapkan kambing di sana. Cuman karena kambing ini wajib musina, umurnya lebih besar, baiknya memang yang porsi-porsinya jangan porsi 50, porsi 100 porsi gitu. Jadi tusukan satenya itu ya sekitar 400 atau 300 ke atas untuk mendapatkan umur yang pas. Jangan sampai kita pengen kambing tapi pengennya yang kecil. Walaupun kita menyediakan juga kambing-kambing kacang. Ya, jadi pemirsa di Raudah Akikah ini kita sangat ketat dalam urusan standar syariahnya ya. Karena di situ yang menentukan sah apa atau tidaknya akikah. Ya, makanya kita butuh mengedukasi seperti ini supaya semua puas dan kami juga tidak ada beban dari Raudah Akikah, dan khususnya sohibul akikah juga menjadi lebih tenang bahwa dia melaksanakan akikah sah gitu. Dan pahalanya sampai gitu. Karena anak kan posisi masih tergadai kalau belum di akikah gitu. Nah, maksudnya tergadai dalam ayat itu, dalam hadis itu ya, anak kalau belum di akikah maka posisi tergadai itu seperti apa sebenarnya maksudnya? Banyak juga yang belum paham ini soalnya. Ini kan sebenarnya akikah itu kewajiban orang tua. Tapi kadang-kadang terbalik, anak mengakikahkan orang tuanya. Kalau sekarang ya, karena memang sudah pada dewasa nih, baru pada ngerti. Karena waktu zaman dulu ya masih orang masih belum paham seperti itu. Tapi tidak ada masalah, tidak ada yang terlambat ya. Jadi ada akikah yang sudah
untuk usia lanjut. Bahkan ada yang sudah meninggal, anaknya mengakikahkan orang tuanya. Walaupun ada beberapa mazhab ya, tapi memang dibolehkan. Itu bagian dari anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi bagian amal anaknya tadi yang akan nanti masuk ke amal orang tuanya. Anak yang soleh tadi. Nah, sedangkan untuk orang tua itu wajib untuk mengakikahkan. Biasanya hari ke-7. Kalau hari ke-7 itu afdolnya paling afdolnya hari ke-7. Kalau hari ke-7 tidak bisa baru ke-14. Penyembelihannya ya, bukan masakannya sebetulnya. Nah, ini juga penting nih. Penyembelihannya di hari ke-7, bukan masakannya. Jadi kalau masakannya ke hari ke-8 tidak ada masalah. Nah, tapi artinya kalau bukan di hari ke-7 pun Boleh. karena memang kemampuannya Ya. belum bisa tertunaikan di hari ke-7 barangkali. Masih nabung nih gitu. Banyak juga yang seperti itu dan tidak ada paksaan dalam Islam tuh memudahkan. Nah, yang untuk masalah tergadai ini masalah amal ibadah. Sebenarnya kan tadi ya, ketika kita wafat pun anak kita yang soleh-soleh ini pahalanya akan ngalir kepada kita gitu. Tetapi karena kewajiban kita tidak mengakikahkan si anak, maka pahala ini kayak ngambang. Tapi bukan berarti nggak sampai, karena jadi masih ngambang lah. Nah, itu sampai kewajiban itu terpenuhi diakikahkan. Makanya ini penting untuk mengakikahkan supaya ya kita juga nantinya akan menjadi mayit ya, kemudian masuk ke alam barzah. Semoga pahala anak kita ini full ke kita seperti itu kan. Dan kewajiban kita untuk menamai anaknya, kemudian anak kita dinamai oleh kita, kemudian mengakikahkan itu juga kita tunaikan sebagai orang tua seperti itu. Itu juga mungkin barangkali yang menginspirasi masyarakat, karena dulu mungkin edukasinya belum terlalu meluas, sehingga anak yang masih ragu-ragu, jangan-jangan bapak saya belum diakikahkan oleh kakek saya gitu kan, maka dia berniat mengakikahkan. Nah, terkait dengan hukumnya seperti apa, tentunya ada penjelasannya lebih lanjut ya. Kita tidak masuk ke wilayah itulah ya. Tapi setidaknya itu menjadi wujud kecintaan anak, kesolehan anak terhadap orang tuanya, supaya pahalanya mengalir. Mudah-mudahan diterima amal akikahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Ustaz, sudah cukup ya? Ya, siap. Apa masih ada yang perlu disampaikan lagi? Cukup sih. Cukup ya. Oke, Yang paling penting ya tadi, jangan sampai malah nggak akikah sama sekali. Nah, itu dia. Hari ke-7, kalau tidak bisa hari ke-14, kalau tidak bisa jangan sampai tidak akikah sama sekali. Karena sayang, pahalanya akan tergadai apabila anak berbuat baik, kita sudah wafat, itu tergadai. Kalau belum ditebus, ya bisa jadi belum sampai. Wallahu a'lam shawab. Gitu, Ustaz. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi dalam liputan-liputan akikah selanjutnya. Tetap stay tune di RBC Channel. RBC Channel, berkah berlimpah.